KPK nggak akan berani menahan Hasto. Kenapa? Lihat video ini sampai selesai sebelum dihapus. Salam Pancasila. Hasto nyanyi, KPK ngeri. Ya, keren ya judulnya ya. Ketemu lagi dengan peci merah, Sang Pancasila, IQ tinggi. Kalian pasti rindu. Ya, ini ada sebuah peristiwa yang nanti akan jadi dongeng yang luar biasa. Ya, beneran serius, dengarkan. Jadi Hasto sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK kasus korupsi dan suap dan menghalangi proses penyidikan secara hukum. Ngeri nggak? Ya. Tetapi sampai sekarang KPK tidak berani menahan Hasto Kristianto, Sekjen PDIP. Ya. Hasto sudah siapkan video 10 bahkan mungkin lebih yang mana dia akan diungkap kasus-kasus korupsi para petinggi negara. Ya, tentunya selama 10 tahun kemarin. Ya, zaman zaman Jokowi presiden. Ya, 10 tahun kan Hasto sekjen partai terbesar dan partai pengusung utama Jokowi sebagai presiden. Ya, keren ya. Jadi saat ini KPK dilema. Ya. Karena jika Hasto serius diproses secara hukum, maka KPK juga harus memproses secara hukum hampir semua atau banyak petinggi negara. Ya, petinggi negara yang akan diungkap Hasto ya selama Hasto jadi sekjen PDIP dan selama Jokowi jadi presiden. Karena Hasto itu adalah orang kedua di partai terbesar pengusung Presiden Jokowi. Ya, para menteri utamanya. Sebut aja menteri-menterinya. Ada Budiari, ya. Ada Erlangga Hartarto, bahkan Prabowo dong. Ya, kan Prabowo menterinya Jokowi, Menhan. Geger gak kalau sampai itu diungkap oleh Hasto Kristianto? Nah, ya. Nah, saat ini terjadi tarik-menarik, tarik ulur. Ya, adu kuat. Ya. KPK menunggu. Karena yang pertama, PDIP tidak mengganti Hasto sebagai sekjen. Artinya Hasto dipertahankan tetap sebagai sekjen PDIP. Kenapa? Kalau diganti atau dipecat, Hasto jadi orang biasa. Langsung diproses oleh KPK. Tapi kalau Hasto tetap sekjen PDIP, maka urusannya KPK vs PDIP. Ya, bukan pribadi lagi Hasto. Gitu, paham kan? Nah, ini tak ajarin kamu supaya ngerti tentang tarik-menarik, ya, sandera-menyandera, ya, ancam-mengancam. Nah, ini adu kuat. Baru saja ada berita bahwa Prabowo mengundang semua ketua umum partai pengusung atau pendukung Prabowo, yaitu Koalisi Indonesia Maju. Itu ada Zulkifli Hasan, ya, ya semualah ya, petinggi partai pendukung Prabowo kemarin, ya, ya Golkar, ya Gerindra dan macam-macam. Ya, jadi saya hanya mau memberitahu agar kamu tahu, mudah tahu. Ya, ini pertarungannya. Jadi KPK kita lihat berani menahan Hasto enggak? Hasto ditahan berarti KPK dianggap melawan partai politik terbesar di Indonesia. Ya. Bukan bicara tentang semua harus tunduk hukum, semua harus. Nah, memang setiap warga negara Indonesia harus tunduk hukum. Nah, ketika Hasto diproses, maka
data-data, bukti-bukti, fakta-fakta yang akan disebarkan oleh Hasto terkait dengan pejabat tinggi negara yang melakukan korupsi dan terbukti dipegang oleh Hasto, maka KPK juga harus memproses semua itu. Bukan hanya Hasto gitu. Ya, seru kan? Ya, jadi nanti kalau Hasto ditahan KPK, diproses, nah, Hasto keluarkan video tuh. Misalnya video tentang korupsi, misalnya ini ya. Saya nggak akan nyebut nama. Misalnya Ketua Umum Golkar waktu itu ya, kan dia Menteri Erlangga Hartarto. Nah, berarti KPK juga harus menahan Erlangga Hartarto. Ya, lalu misalnya kasus Kominfo Budi Ari. Ya. Lalu kasus Menteri Perindustrian. Bahkan mungkin kalau diungkap sama Hasto kasus korupsi dan punya bukti, Kementerian Pertahanan yang waktu itu dijabat oleh Prabowo, ya KPK juga harus memproses hukum Prabowo. Iya dong. Rakyat harus dikasih pertunjukan yang fair. Fair dong, ya, sportif. Nah, seru kan? Jadi Hasto ini jelas dia memegang rahasia atau kartu atau bukti pejabat-pejabat tinggi negara selama 10 tahun kemarin. Karena dia jelas, dia sekjen itu adalah menginventarisir atau mencatat semua sistem administrasi dan informasi dari partai yang mengusung Jokowi waktu itu. Paham sampai sini? Ya. Nah, Hasto pasti tahu. Ya, karena presiden itu petugas partai. Memang iya. Ya, karena dia telah menggunakan jasa kendaraan politik yaitu partai politik waktu itu PDIP, maka dia harus tunduk pada pemilik kendaraan itu. Masa kamu numpang di kendaraanku, ya, lalu kamu mau ngatur-ngatur aku? Ya nggak bisa. Aku yang ngatur kamu karena kamu numpang. Begitu, simple. Ya, jadi waktu itu sebelum berseberangan, sebelum merasa saling tersinggung, ya, lalu bertengkar, tentunya mereka akrab. Ya. Nah, saat akrab itu tentunya info-info kan diberikan. Karena info di seluruh Indonesia itu ada di presiden. Ya. Badan Intelijen, Densus 88, Sandi Negara, itu semua memberikan info kepada presiden karena presiden waktu itu adalah kepala negara. Ya, itu wajib. Maka saya yakin Hasto pasti pegang kunci. Siapa saja pejabat tinggi negara selama 10 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi kemarin yang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana korupsi. Nah, ngeri ya? Ya. Ini akan jadi kasus terbesar sepanjang sejarah. Kalau saya menduga nanti ujung-ujungnya Hasto dibatalkan sebagai tersangka oleh KPK. Ya. Lalu masyarakat akan tertawa. Ternyata sinetronnya seperti itu. Ya. Ya, mungkin ujung-ujungnya nanti KPK dibubarkan. Karena memang KPK ini lembaga hukum bentukan baru kemarin sore. Ya, seperti itu. Nah, jadi kan rakyat saat ini sudah mendapatkan banyak informasi dan rakyat sudah pinter, maka kita tunggu. Ya. Kita ingat kasus waktu Antasari Azhar. Ketua KPK waktu itu menjerat hukum besan SBY, yaitu Aulia Pohan. Bagaimana nasib Antasari Azhar waktu itu? Nah, paham ya sampai situ ya? Benang merahnya. Kita tunggu kejadian berikutnya. Peci merah IQ tinggi. Sang Pancasila. Merdeka!